Bayangkan, kamu sedang mengemudi di gurun Arizona, sekitar 1 jam dari utara Phoenix, tiba-tiba kamu melihat sebuah kota di gurun pasir itu. Semuanya terbuat dari lengkungan futuristik raksasa dan terlihat kosong. Ini terdengar seperti alur film fiksi ilmiah, tapi kenyataannya, kota ini nyata. Kota eksperimental Arcosanti berjarak 110 km dari Phoenix, terletak pada ketinggian 1120 meter. Pembangunannya dimulai pada tahun 1970 dan tidak pernah selesai. Sekarang, kota ini baru rampung 5% meskipun selalu ada pembangunan di sana. Siapa yang mau membangun kota di gurun? Dan kenapa? Ini adalah ide dari Paolo Soleri, seorang arsitek Italia Amerika. Dia dibesarkan di pedesaan Turin, Italia, dan kaget ketika tiba di Phoenix pada tahun 40-an karena betapa autosentris kota itu. Dia juga menyadari mereka bertumbuh dengan cepat, mengambil alih tanah, dan mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi pinggiran kota modern dengan tempat parkir alih-alih ladang. Soleri percaya bahwa alih-alih membangun ke samping, orang-orang lebih baik membangun ke atas, dan kota tidak harus dirancang di sekitar mobil, tapi di sekitar manusia. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menulis, mengajar, dan menggambar konsep fantastis untuk menemukan solusi efektif bagi masalah ekspansi kota. Dia bahkan harus menambah panjang mejanya karena menulis semua idenya dengan tangan di atas gulungan kertas super panjang. Akhirnya, dia membuahkan ide arkologi. Arkologi bukanlah ilmu tentang lengkungan aneh seperti yang kamu duga dari namanya. Sebenarnya ini merupakan perpaduan antara arsitektur dan ekologi. Arkologi adalah tentang menciptakan laboratorium perkotaan di mana populasi orang akan menggunakan sumber daya alam bumi untuk aktivitas dan kenyamanan sehari-hari mereka sehingga mengurangi dampak ekologisnya. Sebagai contoh, sinar matahari adalah alternatif bagus untuk bola lampu dan bayangan dari pohon dan semak-semak berfungsi sebagai pendingin udara. Sedangkan untuk pemanasan, tudung energi rumah kaca di sekitar kota bisa menjaga rumah-rumah tetap hangat. Dan penduduk setempat harus menanam makanan mereka sendiri. Arkologi menentang mobil dan jalanan, semua yang mungkin kamu butuhkan ada dalam beberapa langkah. Terdengar sulit dipercaya, tapi dalam model Soleri, kota seharusnya sangat padat dan meluas ke atas, keluar, dan jauh di bawah tanah di berbagai tingkatan, sehingga jarak dari bangunan ke bangunan pada dasarnya hanya beberapa langkah. Lift, eskalator, dan jalur pejalan kaki akan menjadi satu-satunya jenis transportasi yang kamu butuhkan untuk pergi ke suatu tempat. Semua struktur megabeton ini akan terlihat seperti cincin organik, sulur, akar, dan cabang-cabang pohon atau jaringan lumut dan jamur. Ini bukan hanya rancangan desain yang keren, tapi juga cara untuk menunjukkan bahwa kota adalah sesuatu yang hidup dan bernapas. Soleri percaya, semua bangunan dan penghuninya harus berinteraksi sebagai sel, jaringan, dan organ dalam organisme yang sangat berkembang. Organisme itu seharusnya membantu menyelesaikan masalah seperti berkurangnya energi dan sumber daya alam, kelangkaan pangan, polusi, dan pertumbuhan populasi. Pada tahun 1965, Paolo Soleri bersama istrinya Collie memulai Yayasan Cosanti di Paradise Valley, Arizona. Cosanti adalah gabungan dari dua kata Italia, anti yang berarti sebelum, dan cosa yang berarti banyak hal. Sang arsitek berbicara dengan antusias tentang konsep desain urban revolusionernya di berbagai pameran dan pertunjukan arsitektur. Dia bahkan melakukan tur keliling Amerika dan mempresentasikan ide-idenya di pertunjukan yang tiketnya laku keras dengan membuka rancangannya di panggung secara dramatis. Banyak mahasiswa, arsitek, jurnalis, pembuat film, dan penggemar lain yang percaya akan konsepnya dan gagasan untuk bekerja keras demi mewujudkannya. Jadi, mereka dengan sukarela membantu membangun kota masa depan di gurun itu. Ini merupakan kabar baik bagi Soleri, karena dia sudah mengambil pinjaman untuk membeli tanah demi Arcosanti, tapi tidak punya dana untuk membayar pekerja. Untuk perumahan, setiap rekrut diberi kubus beton 2,5 meter x 2,5 meter dengan tanah melingkar berdiameter 1,5 meter di sekitarnya. Sang arsitek sendiri juga mengambil bagian dalam proses konstruksi itu. Ternyata, beberapa idenya terlalu mahal untuk diwujudkan sehingga memperlambat pembangunannya. Pada 1980,
Setelah 10 tahun konstruksi, jelas bahwa proyek ini harus disesuaikan. Jadi, mereka mulai membangun struktur yang lebih kecil dari yang direncanakan. Mereka bisa menampung setidaknya 500 orang, hanya 10% dari populasi asli yang direncanakan, yaitu 5.000 orang. Kini, 40 tahun kemudian, konstruksi masih belum selesai dan ada sekitar 80 orang masih tinggal dan bekerja di tanah pengujian konsep perkotaan baru Soleri. Jika memutuskan untuk berkunjung, kamu mungkin merasa seperti baru membeli tiket ke planet gurun Tatooine milik George Lucas. Kubah berusuk dan melengkung muncul di antara semak sonora dan pohon-pohon jarum. Tidak ada jalan atau kebisingan mobil, jadi kamu hanya bisa mendengar suara lonceng angin. Penduduk setempat membuat lonceng, sebagian menuangkan lelehan perunggu kecetakan pasir, yang lain mendekorasi lonceng keramik baru dengan simbol-simbol jagat raya di bawah kubah berpola indah. Pengecoran perunggu adalah konstruksi yang paling indah di Arcosanti. Tampilannya seperti katedral Romawi, penuh cahaya pada musim dingin dan teduh di musim panas. Selagi berjalan-jalan, kamu akan melihat 12 konstruksi utama lainnya, termasuk amfiteater, lab, kolam renang, pusat musik, pusat kerajinan, dan perumahan untuk penduduk dan tamu. Dengan biaya sekitar 1 juta rupiah per minggu, penghuni mendapatkan perumahan dan akses ke fasilitas menyenangkan seperti kolam renang dan perpustakaan musik. Ini juga mencakup prasarana dan diskon makanan, ada juga diskusi filosofis mingguan, pesta, dan lokakarya. Warga diperbolehkan mempunyai 12 kucing dan 8 anjing. Jadi, kamu akan melihat cukup banyak hewan piaraan di Arcosanti. Soleri akan senang mengetahui sebagian besar penduduk setempat benar-benar menggunakan udara panas dari rumah kaca, alih-alih pemanas seperti yang diinginkannya. Sekitar setengah dari populasi adalah semi-transient, yang berarti mereka berencana untuk menghabiskan waktu antara 6 bulan dan 5 tahun di sini, tapi tidak lebih lama dari itu. Ada tanda selamat datang yang sangat besar di pintu masuk Arcosanti dan mengundang semua orang yang benar-benar peduli tentang masalah ekologi masa kini untuk bergabung dengan komunitasnya. Untuk menjadi penduduk di sini, kamu hanya perlu menulis surat kepada Dewan Komunitas setempat dan ikut serta dalam lokakarya beberapa minggu, di mana kamu akan belajar tentang prinsip-prinsip arkeologi dan membantu dalam pembangunan dan renovasi. Sebagian besar orang yang datang ke sini tertarik pada arsitektur, perencanaan kota, dan kerajinan, tapi bagi mereka yang tertarik pada filsafat, sosiologi, ilmu pengetahuan, dan pertanian, juga akan belajar banyak di sini. Jika sejauh ini kehidupan di Arcosanti terdengar membosankan bagimu, inilah hal yang harus kamu ketahui. Sekitar 50.000 orang dari seluruh dunia mengunjungi tempat ini setiap tahun. Beberapa dari mereka hanya turis yang datang untuk tur berpemandu dan menyewa kamar untuk menginap. Ada juga mahasiswa dari Universitas Mitra yang datang ke kota masa depan ini untuk belajar desain dan keberlanjutan. Arcosanti paling ramai dikunjungi selama konser dan festival yang diadakan di amfiteater lokal. Festival mereka yang paling terkenal adalah Form yang sudah diadakan setiap tahun sejak 2014 selama 3 hari di bulan Mei dan menampung hingga 2.000 peserta. Festival ini digambarkan sebagai retret kreatif dan menampilkan musik elektronik dan indie rock, yoga, sesi kesenian, dan berbagai ide. Pada tahun 2019, bintang tamu utama Form adalah Florence and the Machine, jadi ini adalah pertunjukan yang bagus. Yayasan Cosanti sekarang bertanggung jawab untuk proyek Arcosanti. Wakil pimpinannya, Jeff Stein, mengatakan bahwa walaupun mereka mungkin tidak akan pernah bisa menampung 5.000 orang seperti yang semula direncanakan, Arcosanti bisa memainkan peran yang sangat penting bagi masa depan planet kita. Di masa perubahan iklim global dan populasi yang terus tumbuh, manusia perlu menemukan solusi ramah lingkungan untuk bertahan hidup di bumi dan memiliki sumber daya yang cukup untuk semua orang. Stein sendiri tinggal di Arcosanti dan perjalanan sehari-harinya ke kantor membutuhkan waktu 30 detik. Kantornya berada di dalam rumahnya dan halaman bangunannya adalah salah satu tempat pertemuan di kota. Ini adalah salah satu ide kunci Arcosanti, menggunakan ruang secara bijak untuk berbagai fungsi komunitas. Stein yakin kota ini akan terus tumbuh, tapi dengan kecepatannya sendiri. Sulit untuk mensponsori konstruksi besar dari penghasilan bisnis lonceng angin, tapi mereka mengusahakan yang terbaik. Melihat rencana utama asli Soleri yang telah diubah secara digital menjadi model 3D, kamu akan mendapatkan gagasan tentang berapa banyak yang masih harus dilakukan untuk mencapai tujuannya. Misalnya,
Brankas yang dirancang Solery untuk menjadi belahan bumi 25 lantai baru setinggi 10 meter. Mungkin pendanaan tepat dari pengembang potensial dapat membantu menyelesaikan pembangunan kota masa depan ini di masa depan yang sekarang tidak begitu jauh. Jadi bagaimana? Apa kamu mau tinggal di kota ramah lingkungan seperti Arcosanti? Beritahu saya di kolom komentar ya. Jika kamu mempelajari sesuatu yang baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Tapi jangan tinggal di gurun dulu, kami punya lebih dari 2000 video keren untuk kamu nikmati. Klik saja video di sebelah kiri atau kanan, dan selamat menonton. Tetaplah di sisi terang kehidupan.